Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Dan kali ini guys, aku akan mereaction video lagi ya dari Ustadz Firanda Andirja ya guys ya, tentang rahasia untuk masuk surga. Check it out. Yang mengambil dan merebut haknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat tentang keutamaan memaafkan. Di antaranya Allah menyatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal 'afina 'anil nas." Yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit, mereka tetap berinfak. Wal kadhiminal ghaiz, dan orang-orang yang meredam amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Demikian juga bahwasanya orang-orang yang memaafkan, maka mereka adalah orang-orang yang muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat tersebut, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin." Maafkanlah dan berlapang dadalah, sungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Dan ihsan adalah derajat yang paling tinggi setelah Islam dan iman. Ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, "Fa akhbirni 'anil ihsan." Kabarkanlah kepadaku tentang al-ihsan. Maka Nabi SAW berkata, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika tidak mampu kau melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Itu seorang yang meyakini bahwasanya Allah senantiasa menguasinya, Allah senantiasa menilainya, maka dia akan mudah memaafkan karena dia tahu dalam memaafkan sangat besar ganjaran yang akan Allah berikan. Demikian juga orang yang memaafkan maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat tadi Allah berfirman, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Di antaranya adalah orang-orang yang memaafkan orang lain. Orang yang memaafkan orang lain, dia telah berbuat baik kepada orang yang menzaliminya tersebut. Maka ketika dia berbuat baik kepada orang lain, maka Allah pun mencintainya. Demikian juga orang yang memaafkan, maka dia lebih mudah untuk bertakwa. Allah berfirman, "Wa anta'fu aqrabu littaqwa." Dan engkau memaafkan, maka lebih dekat kepada ketakwaan. Dia lebih dekat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan dia lebih dekat dari meninggalkan kemaksiatan. Berbeda dengan orang yang tidak memaafkan, maka dia mudah untuk emosi, maka dia mungkin membalas dendam dan bisa jadi pembalasannya lebih berat daripada kezaliman yang dia rasakan. Sehingga akhirnya dia bisa terjerumus dalam banyak kesalahan gara-gara ingin melampiaskan dendamnya. Berbeda kalau dia memaafkan, maka lebih dekat kepada ketakwaan. Siapa yang memaafkan, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbudz zalimin." Balasan keburukan setimpal dengan keburukan. Tapi barang siapa, faman 'afa wa aslaha, siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu metode untuk menjelaskan bahwasanya ganjaran besar ketika Allah mengatakan ganjarannya urusanku. Allah mengatakan fa ajruhu 'ala Allah, siapa yang memaafkan maka ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ketika dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amalin bani Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Seluruh amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku yang akan beri ganjaran. Ketika Allah mengatakan fa ajruhu 'ala Allah, ganjarannya di sisi Allah, maka ini menunjukkan ganjaran tersebut sangat besar karena di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya memaafkan ganjarannya sangat besar, yaitu Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang sabar, maka mereka diberi ganjaran tanpa batas. Dan kita tahu bahwasanya memaafkan bukan hanya bersabar, tapi sabar plus. Selain dia bersabar, dia bahkan memaafkan, berbuat baik kepada
orang yang berbuat zalim kepadanya. Oleh karenanya ganjarannya sangat besar, lebih daripada sekedar ganjaran bersabar. Dan di antara ganjaran orang yang memaafkan, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Jika dia memaafkan, maka juga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum?" Hendaklah mereka berlapang dada dan hendaklah mereka memaafkan. Apakah kalian suka jika kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tentu. Oleh karenanya ketika ada orang berbuat zalim kepada kita dan kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maafkan dia. Mungkin saja kita banyak beristighfar, mungkin saja kita banyak bertobat, tapi belum tentu istighfar kita benar, belum tentu taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada sisa-sisa dosa yang menempel, mengotori tubuh kita. Ketika ada orang berbuat zalim kepada kita, saatnya kita meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita ampuni dia, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, maka kita diampuni oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ganjaran yang besar dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dari video ini kita sudah tahu gitu bahwa salah satu rahasianya kita bisa masuk surga adalah dengan memaafkan orang lain gitu ya. Ya memang dengan memaafkan itu tentu tidak mudah gitu, apalagi kalau memang rasanya perih gitu, disakitinnya udah perih lah, sakit banget. Itu tuh malah itu adalah titik terbaiknya gitu ketika kita memaafkan. Karena memang kan terkadang kalau kita memaafkan seseorang gitu ya, walaupun kita tuh rasanya pengen banget udah maafin gitu, tapi rasa kecewa tuh kayak masih terbayang-bayang gitu. Ya tapi kembali lagi ya, itu mungkin setan gitu yang membayang-bayangkan itu supaya kita tetap benci sama dia gitu. Tapi yang paling penting, karena kita udah tahu gitu rahasianya bahwa dengan memaafkan itu kita akan memperoleh surga, dan itu tuh ketika kita memaafkan itu Allah yang akan langsung membalas kebaikan kita gitu dari kita memaafkan itu. Nah, dengan menyadari bahwa memaafkan itu kembali kepada diri kita sendiri, kan itu kan kembali kepada diri kita sendiri ya, memperoleh pahala dari Allah itu kan kembali kepada diri kita sendiri. Dengan menyadari itu, maka mungkin ya kita akan lebih mudah untuk memaafkan dan setidaknya bisa sedikit melepaskan beban emosional kita, jadi lebih fokus pada kebahagiaan diri sendiri. Karena kita tahu mendapatkan pahala dari Allah membuat kita menjadi bahagia gitu guys. Dan mungkin cara lain ya, aku juga pernah baca satu buku gitu di mana dia bilang kalau terkadang kita tuh kalau orang ngomong gitu ya, terkadang kalau orang ngomong yang ada di pikiran kita adalah bagaimana caranya kita menyangkal omongan tersebut gitu. Alih-alih harusnya ketika ada orang bicara kita tuh berusaha untuk memahami sudut pandangnya dia gitu. Jadi dengan kita memahami kenapa dia menyakiti kita ataukah kenapa dia memperlakukan kita seperti itu, kita bisa lebih masuk ke dalam keadaannya dia gitu. Jadi dengan kita tahu alasannya, oh mungkin dia misalnya ya, kita kesal misalnya sama dia karena dia pernah jahat sama kita. Mungkin ketika kita tahu alasannya, ketika kita positive thinking gitu, kita lebih mudah memahami dia, itu mungkin terasa lebih mudah ketika kita mau memaafkan. Dan ingat guys, dendam itu kita jadi orang tuh nggak boleh pendendam gitu. Karena dengan dendam itu sebenarnya membuat diri kita sendiri yang susah, bukan orang lain yang susah, tapi kita. Jadi aku juga pernah baca satu buku. Jadi orang bahagia sama orang yang sedih itu tuh melewati kesulitan yang sama. Cuman kalau orang bahagia itu tuh memilih untuk bahagia, tapi orang yang sedih karena nggak menggunakan akalnya, dia tidak tahu tentang takdir, dia tidak tahu tentang ya memang kehidupan kayak gini lah. Dia memilih untuk sedih, menderita, depresi dan lain-lain. Tapi dengan orang yang bahagia itu tuh kesulitannya sama aja. Jadi semua itu tergantung pada kita. Kita memutuskan untuk mau bahagia, ya kita bahagia. Menerima takdir, ya kita jadi bahagia, kita nggak stres, nggak depresi, atau kita memilih untuk depresi. Jadi itu semua sebenarnya ada tergantung dari dirinya kita. Dengan menyadari itu, yang pertama kita harus lakukan adalah sering-sering membaca guys. Karena kalau kita sering membaca, kita tuh bisa melihat persepsi orang lain. Aku tuh senang membaca, kenapa? Karena bayangin ya, kita baca buku orang terkenal, kita tuh secara nggak langsung loh,
kita ngerti apa yang ada di otaknya mereka. Itu tuh dengan kita beli misalnya buku harga 120.000, tapi kita sudah mengerti otaknya dia gitu. Walaupun sedikit ya, tapi setidaknya adalah manfaatnya di dunia yang sekarang ini ya. Kalau kita mau bayangin apa-apa tuh serba menunggu, serba buang-buang waktu. Kalau kita isi dengan membaca, kita isi dengan berzikir, kita isi dengan baca Quran, itu tuh lebih faedah untuk kehidupan kita. Ya lagi-lagi ya guys, kembali ke kesimpulannya bahwa memaafkan itu memang tidak mudah, karena selalu ingat kalau surga itu sebenarnya nggak mudah guys. Surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang kita tidak senangi, sedangkan neraka dipenuhi dengan hal-hal yang kita senangi. Semua itu ada di tangannya kita, mau milih bahagia, mau pilih sedih atau depresi, atau memilih masuk neraka, memilih masuk surga, memilih mendapatkan ridho Allah, memilih tidak mendapatkan ridho Allah. Kita dan jin ya, itu diberi pilihan, terserah mau yang mana. Tapi kalau malaikat kan enggak ya, malaikat memang disuruh, memang tidak punya pilihan untuk taat sama Allah. Tapi kalau kita, jin, setan, iblis itu punya pilihan. Jadi pilihlah sesuatu yang membahagiakan kita di kemudian hari, aka akhirat gitu guys ya. Mungkin terasa sulit, tapi selalu kita berusaha menjadi yang terbaik setiap hari. Mungkin itu aja guys video kali ini. Jangan lupa untuk terus berbuat baik, jangan lupa untuk terus ngupgrade ilmu yang kita punya, terutama ilmu agama. Dan see you the next video guys. Bye bye.